pernah bisa melihat sebelumnya kan, saya pernah melihat warna, jadi nggak sulit ternyata gitu. Pas datang ke sana belajar berbeda jauh gitu. Memang kalau ditanya sejauh apa, sejauh bagaimana titik yang benar-benar dasar, saya sudah merasa hancur pada saat itu, dan memang sudah tidak ada masa depan lagi. Halo Sobat Prakerja, balik lagi di Podcast Jadi Bisa, sebuah podcast dari program Kartu Prakerja, sebuah program beasiswa dari pemerintah untuk peningkatan kompetensi Angkatan Kerja Indonesia. Nah, senang banget aku Calvin balik lagi bersama teman-teman untuk ngobrol-ngobrol di podcast Jadi Bisa, dan hari ini kita udah ada di rumah salah satu alumni Kartu Prakerja, ini Mas Fajri. Halo Mas Fajri. Halo. Halo. Halo semua. Oke, Mas Fajri ini teman-teman adalah salah satu alumni dari Kartu Prakerja yang kebetulan adalah seorang penyandang disabilitas netra. Jadi hari ini kita bakal ngobrol lebih banyak sama Mas Fajri dengan segala macam inspirasinya. Tadi saya udah sempat ngobrol sebelum kita mulai podcastnya, tapi ada banyak hal inspiratif yang bisa dibagikan untuk teman-teman Sobat Prakerja, so jangan skip episode kali ini karena semuanya pasti bermanfaat banget. Nah, Mas Fajri, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mas Fajri, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, boleh nggak sih perkenalan diri dulu? Mas Fajri ini sekarang kesibukannya apa? Ya, baik. Nama saya Fajri Hidayatullah, saya lahir di Batu Raja, Kabupaten Oku, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini kegiatan ya bisa dibilang penggiat disabilitas dan bekerja di kantor Komisioner Penyiaran Indonesia, salah satu staf khusus di sana. Aku pengen tahu kapan sih Mas Fajri denger program Prakerja dan kenapa akhirnya mau daftar di program Prakerja? Iya. Kapan tepatnya saya lupa, 2020 apa ya, kalau tidak salah itu. Saya banyak dengar semua mayoritas masyarakat daftar Kartu Prakerja. Saya jadi ada dalam hati terbesit, daftarin saya dong, akhirnya saya bilang gitu ya. Daftarin saya dan akhirnya saya diterima ternyata. Diterima. Saat itu saya memilih bagaimana untuk bahasa Inggris dan juga public relation untuk pelatihannya. Karena saya berpikir saya banyak bergerak di negosiasi, saya harus mematangkan bagaimana public relasi saya dan juga lain-lain public speakingnya gitu ya. Sehingga memang saya banyak belajar untuk poin-poinnya itu, ya itu kalau ditanya apakah sangat membantu, ya tentu sangat membantu. Jadi memang tepatnya mungkin tahun 2020-an ya kali ya, sehingga memang dari situlah karena banyaknya antusiasme itu, jadi memicu saya juga Mas untuk saya ikut-ikutan gitu. Jadi bisa dibilang ikut-ikutan iseng lah. Awalnya iseng-iseng berarti ya? Iya, iseng-iseng awalnya, dan ternyata saya dapat, dan tidak banyak ternyata teman-teman netra itu yang dapat. Terutama saya dari pengurus Pertuni, ada salah satu sekretaris daftar juga dapat. Wah, saya makin terpicu, akhirnya ikutanlah dapat gitu kan akhirnya. Dan seterusnya banyak juga beberapa saya ketahui teman-teman jadi dapat juga gitu. Oke, berarti background ya sebetulnya adalah iseng ikut-ikutan. Iya, betul. Karena kalau bahasa anak sekarang tuh FOMO ya, fear of missing out, takut ketinggalan gitu. Banyak orang yang daftar, kenapa saya nggak daftar juga gitu ya. Gitu. Tapi ternyata akhirnya alhamdulillah keterima di gelombang. Di gelombang, nah itu saya lupa gelombangnya. Ya. Saya coba ingat-ingat dari tadi juga saya lupa gitu kan, ingat gelombang berapa. Oke. Pokoknya intinya di tahun 2020 ya. Jadi di gelombang-gelombang awal Prakerja. Nah, kalau ngomongin Prakerja tadi kan Mas Fajri bilang iseng-iseng ikut-ikutan gitu kan. Tapi kalau menurut saya pribadi mungkin kalau ikut-ikutan doang tuh kayaknya klise lah. Pasti ada semangatnya juga kan. Nah, aku pengen tahu sebetulnya Mas Fajri ini sebetulnya semangat belajarnya tuh dari mana sih?
semangat belajar memang kalau dari sekolah, alhamdulillah saya selalu dapat peringkat ya. Memang saya sangat gemar untuk cari pengetahuan. Saya haus untuk cari tahu begitu. Apa yang terutama tadinya saya itu bercita-cita ingin jadi TNI atau pembuat robotik gitu ya. TNI atau pembuat robot gitu ya? Karena saya senang IPA dulu. Saya senang IPA, tidak pernah terbesit dalam gambaran hidup saya itu akan jadi seperti ini. Karena sudah merancang dulu, banyak melihat ada Om gitu di TNI gitu kan, dan lain-lain. Begitu ada juga Om juga sebagai dapat beasiswa dari Habibie dulu, sekarang kerja di Atom gitu kan. Itu role modelnya banyak lah ya? Iya banyak gitu, sehingga wah asik nih gitu kan, apalagi saya senang teknologi. Tapi pada kenyataannya saya harus berputar haluan gitu, yang memang sampai di saat titik seperti ini, nah itu yang membuat saya motivasinya saya harus terus belajar. Saya harus bisa banyak ketahui apapun itu, walaupun itu sedikit begitu setidaknya. Karena saya ditugaskan pun di organisasi di pembuatan modul buku resiko, pengurangan resiko untuk teman-teman disabilitas. Jadi hal-hal baru itu selalu saya dapat begitu. Sehingga memang tidak hanya di hobi saya saja di tempat di politik, tetapi memang di ranah-ranah kebijakan dan lain-lain itu saya dilibatkan. Oke, kita tarik mundur dikit ke masa kecil. Maaf, Mas Fajri itu memang dari kecil udah netral atau baru setelah beranjak dewasa menjadi netral? Ya, alhamdulillah sejak lahir saya bisa menikmati indahnya dunia ya Mas ya, indahnya dunia, bersepeda, begitu naik bukit gunung, menikmati manjat pohon, menjaring udang di empang, nah segala sesuatu sudah saya lewati begitu. Lebih seperti teman-teman pada umumnya gitu ya? Iya, bisa dibilang itu saya seperti kalau melihat bolang itu di TV, seperti itulah dulu gitu ya. Jadi memang ketika itu saya tuh 4 saudara, 3 perempuan, saya laki-laki sendiri. Orang tua tuh dulu khususnya almarhum ayah inginkan anak laki-laki, dikasihlah saya. Jadi saya tuh sebenarnya tumbuh dengan anak manja di rumah. Tapi ketika di luar rumah, saya berubah menjadi 180 derajat yang berbeda gitu ya. Kenapa beda gitu? Karena saya merasa di rumah ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu ya. Ketika saya menyusuri di luar, saya lakuin semua gitu. Yang main di stasiun, di kereta gitu kan, karena membuat saya penasaran ke orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa gitu ya. Jadi itu mungkin Allah sudah mempersiapkan juga, sehingga memang oh ya, saya banyak pada situ tidak menemukan hambatan gitu ya. Namanya ketika kita main di kebun orang, nemu pisang gitu ya, kita ambil, diteriakin teman maling, kita kan jadi suatu kenangan tersendiri. Seru-seru aja gitu ya. Seru-seru aja gitu ya. Yang mancing, yang bekas namanya peledakan, rumah dulu dekat PT Semen Batu Raja dulu. Jadi bekas ledakan itu sering menjadi kolam, ya, kita mancing di sana. Ya nggak ada terasa takut, saya ketemu ular gede-gede gitu kan, dan nggak ada rasa takut. Jadi memang setelah dewasa gitu saya nggak begitu menyesal sebenarnya ketika jadi tunanetra. Sejak tahun 2003 itu 13 tahun saya total jadi tunanetra. Awalnya saya efek tipes pada saat itu. Jadi itulah awal mulanya saya total dan vakum di rumah begitu. Gimana rasanya di titik umur 13 lagi asik-asiknya, bisa ekspor segala macam, bisa ngapain aja, tapi tiba-tiba hilang semua. Misalnya pandangannya hilang terbatas. Jadi pada saat itu saya benar-benar merasa hancur, untuk mengakhiri hidup tuh sering terbesit ya dalam pikiran. Tapi saya ingat orang tua lagi, karena memang orang tua itu saya nggak ingin mereka sedih gitu, karena juga saudara segala macam itu sudah memikirkan nih saya itu nggak ada masa depan. Nah saat itu ya mau tidak mau juga saya merasa apakah hidup saya ini udah tamat berakhir gitu kan. Tapi pada saat itu selama 7 tahun saya mencari
bagaimana ketenangan dan alhamdulillah saya dapat bahwa itu tadi saya banyak mendengarkan akhirnya media-media informasi melalui media elektronik. Saya banyak juga mendengarkan agama. Agama itulah membentengi saya untuk lebih tegar lagi jalanin hidup. Nah, itulah Mas. Memang kalau ditanya sejauh apa, sejauh bagaimana titik yang benar-benar dasar, saya sudah merasa hancur pada saat itu. Dan memang sudah tidak ada masa depan lagi. Itu yang 7 tahun selama saya di rumah. Jadi ngerasanya saat itu usia 13, Ya. jadi tunanetra, terus kemudian butuh 7 tahun ternyata Betul. untuk kembali lagi. Betul sekali. Nah, sekarang kita nggak usah ngomongin 7 tahun ya. Iya. Tapi setelah 7 tahun ya, Iya. apa sih yang dilakuin akhirnya? Dulu berarti tinggalnya Di Sumatera. di Sumatera, Iya. terus kemudian Akhirnya ke Jakarta. akhirnya ke Jakarta. Iya. Nah, akhirnya ke Jakarta itu berarti dalam sudah kondisi sebagai lulusan SD, Iya. tunanetra. Apa yang dilakukan di Jakarta? Pada saat itu belajar Braille, mengenal Braille. Ya pada saat itu saya berpikir Braille itu huruf A timbul, tapi ternyata itu suatu simbol. Kode-kode gitu ya, ada simbol-simbol. Gitu ya, membuat saya juga pusing pada saat itu. Merasa juga nyerah seperti ini gitu. Tapi saya berpikir lagi, emang ketika saya sudah sampai di sini saya harus belajar begitu. Jadi saya belajar di Yayasan Mitra Netra. Nah, di situ saya belajar komputer di sana untuk mempersiapkan ke tahap selanjutnya. Disitulah yang ibaratnya tuh mengukir bagaimana keilmuan saya untuk bekal saat ini begitu ya, yang memang sangat saya rasakan sangat bermanfaat ya. Saya banyak mengenal teknologi walaupun memang bukan orang yang suka ngoprek di situ ya gitu kan, tetapi setidaknya mampu untuk saya membekali dasar untuk saya melangkah lebih baik lagi begitu. Berarti selama 7 tahun di rumah itu sama sekali belum belajar ya, tidak Braille? Karena tidak terpikir juga gitu kan. Saya berpikir wah gampang pokoknya A timbul gitu kan. Saya udah mengenal. A timbul, B timbul, kerasa gitu ya. Iya gitu. Karena saya merasa saya sudah pernah bisa melihat sebelumnya kan, saya pernah melihat warna, jadi nggak sulit ternyata gitu. Pas datang ke sana belajar berbeda jauh gitu. Itu pun menjadi hal yang ya tantangan tersendiri gitu. Tapi kalau bicara orang tua, saat itu gimana sih Mas di usia 13, terus ya pasti nggak mungkin ngalamin demotivasi juga kan di saat itu, makanya sampai 7 tahun berdiam diri di rumah. Apa sih yang dilakuin orang tua, bapak ibu? Ya, saat itu dilakukan orang tua yang mereka bisa lakukan dalam mensupport selalu ya. Memberikan apa yang mereka bisa itu dalam bentuk kasih sayang. Saya selalu misalkan apa, butuh apa, mau apa begitu. Selalu ditanya begitu, dan saat itu saya ya merasa bahwa ini sepertinya hanya mungkin untuk saya tidak sedih begitu kan, sehingga memang saya sendiri yang harus berangkat memang motivasi orang tua kalau memperlihatkan nih ternyata banyak loh, ada yang bisa sekolah lagi, ada yang begini. Dan dari situ lah mulai mereka awalnya ragu, semua ragu Mas, semua ragu apakah bisa nanti gitu kan ke depannya dan lain-lain, termasuk saudara saya ragu. Dan setelah dilihat adanya Mitra Netra, adanya teman-teman di sana begitu, itu membuat termotivasi dari Sumatera itu. Jadi mereka melihat kenyataan itu bahwa ternyata ada suatu titik cahaya terang, memang ada masa depan untuk anaknya. Itu terus disupport dan sampai pada akhirnya orang tua itu, tadinya saya kemana-mana tuh selalu ditelepon khawatir gitu ya, kemananya. Tapi pada saat ini ya sudah diserahkan seutuhnya gitu, karena memang sudah banyak mengenal di segala sesuatu lingkungan kerja saya dan lain-lain ya. Jadi motivasi mereka itu pada saat saya kena sampai saat ini luar biasa, tidak ada kendornya gitu. Nah, dari
belajar di Yayasan Mitra Netra gitu kan. Iya. Dan juga selama 7 tahun tadi Mas Fajri cerita hanya mendengar berarti. Ya, betul. Sampai akhirnya pindah ke Jakarta, terus apa sih yang dilakukan di sisi pendidikan? Apakah puas dengan lulusan SD? Atau sebetulnya ada lagi nih yang dikejar? Ya, seperti memang saya tujuan ke Jakarta itu, target saya adalah semaksimal mungkin di gelar akademik. Kenapa? Kenapa harus maksimal? Karena masyarakat kita, kulturnya adalah orang yang melihat dari apa yang kita punya. Saat ini, itulah yang terpikirkan. Jikalau saya ada setidaknya suatu hasil dari pendidikan, maka masyarakat, terkhususnya kebijakan-kebijakan yang akan ditentukan, kita berbicara, mereka memandang kita bahwa kita memiliki daya untuk berpikir, daya untuk cara menyampaikan pendapat, dan lain-lain. Sehingga apa yang mereka lihat itu bukan lagi tergambarkan di hadapan mereka, orang netra total, tidak bisa lihat, ya mungkin bisanya mijit gitu ya, bisanya minta, bisa juga maaf kata, bukannya kita juga menampilkan bahwa itu bukannya kerjaan yang halal, bukan, tapi setidaknya netra itu ada kerjaan yang lebih dari itu yang bisa untuk kita lakukan. Nah, memang kesempatan itu tidak bisa dimiliki oleh teman-teman secara luas. Nah, dari semua itu saya berpikir saya mungkin ada kapasitas itu dan saya harus bisa untuk menolong. Dasarnya adalah untuk menolong teman-teman semua di kemudian hari. Saya ingin memanfaatkan apa yang saya dapat itu menjadi hasil buat semuanya. Ya, kalau saya pengen sukses sendiri, saya rasa saya sudah bisa dapat lebih dari ini. Tapi karena saya ingin semuanya bersama-sama, melangkah bersama. Berarti sebetulnya berangkat dari stereotip itu ya, bahwa teman-teman tunanetra hanya bisa bekerja di profesi-profesi tertentu gitu. Betul. Jadi berangkatnya dari misi sosial juga. Ya. Nah, tadi Mas Fajri kan mengejar akademik setinggi-tingginya gitu ya. Berarti kan akhirnya mengambil paket penyetaraan atau ke sekolah biasa? Penyetaraan. Iya. Paket B dan C. B dan C. Lalu kemudian melanjutkan ke kuliah. Perguruan tinggi. Iya. Itu di mana? Itu di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jurusan? Jurusan program studi ilmu politik. Ilmu politik. Iya. Nah, ilmu politiknya itu pasti berangkat dari tadi Mas Fajri udah sempat cerita juga kan, punya ketertarikan di bidang politik selama 7 tahun diam di rumah itu. Nah, yang saya penasaran, ketika akhirnya masuk ke perguruan tinggi gitu, ada nggak sih tantangan-tantangan belajarnya di keseharian di kampus gitu kan? Karena kan mungkin kalau kampus kan kampus umum gitu. Kalau misalkan pakai penyetaraan mungkin masih bisa difasilitasi gitu ya. Tapi kalau udah masuk kampus kan itu udah bersaing dengan umum. Betul. Gimana tuh perasaan saat itu dan apa yang jadi kendala? Jadi pada saat itu saya mengikuti prosedur masuk, dan saya baru pertama kali di dunia ngambil ilmu politik disabilitas. Ilmu politik disabilitas. Iya, dan juga baru pertama juga di Indonesia ya. Sehingga memang masih gagap dosen-dosen, tidak ngerti caranya bagaimana ini. Saya selalu ditanya, mau pindah program studi tidak? Saya jawab tidak, gitu ya. Selalu saya jawab tidak, tapi saya tidak bisa memastikan bahwa saya bisa. Saya nggak bilang begitu. Gitu. Dan pada akhirnya saya ikutin hal-hal pembelajaran perkuliahan yang memang rata-rata banyak dosen dari UI itu yang ditakuti, dosen killer ibarat kata teman-teman itu ya. Katanya dari misalkan ada 40, saya itu ada 40 mahasiswa-mahasiswi pada saat itu, satu kelas
mereka sudah ketakutan dibilangin senior. Awas, hati-hati dengan dosen ini karena galak. 1 detik pun masuk telat tuh sudah tidak boleh masuk. Gila lah ya. Iya. Dan kita tidak pernah diberikan perkuliahan yang ada dikasih tema tiap minggu kita suruh maju menjelaskan. Kalau ada yang salah dibantai habis sama dosen itu. Gitu. Jadi itu yang membuat menjadi ketakutan. Nilai B itu sudah menjadi A. Saya berpikir, saya jadi rasa takut juga kan. Apa saya ini nggak lulus di sini nanti gitu. Jadi situasi dan kondisi belum lagi teman itu melihat kita mungkin banyak berpikirannya itu kecambuknya banyak bergulatnya. Mau membantu iya, mungkin rasa nanti takut tersinggung saya kan gitu kan dan lain-lain. Jadi satu untuk proses yang menjadi tantangan itu pertemanan itu satu. Yang kedua itu tadi bagaimana perkuliahan itu, tapi saya tunjukkan salah satunya dengan bagaimana apa yang mereka minta para dosen ini saya lakukan UTS dan lain-lain. Akhirnya singkat kata tuh ujian. Ujian dari beberapa itu ada yang dapat A itu ada 3. Salah satunya saya. Disitulah menjadi tonggak dasar perubahan dari saya berkuliah. Yang tadinya saya sulit cari teman, cari kelompok. Begitu nanti ada tugas-tugas, samperin sendiri mereka. Begitu ya. Mereka kan kebanyakan rata-rata di bawah saya usianya gitu. Dan akhirnya saya lulus 3,5 tahun dengan kumulatif lockout pada saat itu. 3,5 tahun kumulatif. Iya. IP-nya berapa? 3,75. 3,75. Tuh, teman-teman. Jadi sebetulnya batasan hambatan itu nggak ada ya? Ya. Jadinya nggak ada ya? Kita mau berusaha aja. Kalau mau usaha ya, ada iya. ini ya. Nah, kalau tadi kan sebenarnya tantangannya lebih ke pertemanan, ke proses perkuliahan. Betul. Nah, saya penasaran, kalau dulu saya kuliah, ada banyak bahan bacaan. Iya. Banyak bahan bacaan, dan kalau Mas Fajri sendiri kan berarti kan butuh dengan huruf Braille. Iya, betul. Aksesnya ke bahan bacaan yang kemana saya aksesnya? Dengan Braille itu gimana sih? Jadi saya tidak menggunakan Braille justru. Oke. Ada laptop pula itu selalu ditutup. Ya. Ada apa? Saya tuh orang yang tipe santai. Tidak selalu saya pikirkan sehingga kalau pas mendekati ujian, misalkan ujian jam 8, saya baru belajar 7.30. Kok bisa? Disitulah teman-teman juga banyak bertanya, tapi saya sendiri juga kalau ditanya kok bisa, saya sendiri bingung jawabnya Mas gitu ya. Karena itu sudah memang terpola, sudah lama, semenjak dulu saya SD gitu. Jadi ketika memang sudah mau mendekati ujian, saya baru baca begitu. Dan tipe yang saat itu memang di politik, saya harus up to date segala sesuatu, sehingga saya mencocokkan dengan hasil dari teori dan segala macam yang ada dari pisau itulah, teori itulah dengan terjadi di masyarakat, pola-pola politik yang seperti misalkan pilkada kemarin, identitas itu menjadi suatu perdebatan yang ditunggu-tunggu oleh dosen gitu kan. Jadi saya juga dilibatkan dalam wilayah-wilayah untuk perdebatan di Mahkamah Konstitusi gitu, terus di himpunan mahasiswa politik di wilayah 3 Jabodetabek. Saya pada situ persaingan saya dengan anak-anak UI, UNAS gitu. Saya udah gemeteran sebenarnya karena saya nggak baca gitu kan. Mereka pegang buku gitu, saya dengerin. Ilmu mereka ternyata nggak jauh beda sama yang saya kuasai. Saya jadi pede jadinya kan. Nah, disitulah saya banyak untuk lebih dipermudah lagi gitu. Dari hasil-hasil itu banyak dosen-dosen yang melihat jadi bahan perbincangan, dan sampai sekarang itu kalau ketemu ya mereka udah sapa duluan dari jauh gitu. Jadi belajarnya sebenarnya nggak hanya terbatas di buku gitu ya, karena mungkin ketersediaan bahan bacanya juga masih sedikit. Iya, betul. Tapi akhirnya lebih ke praktek ya. Betul. Lebih ke lihat apa yang di lapangan, terus dicocokkan dengan teorinya. Nah, tadi yang menarik sebetulnya adalah yang soal berhadapan sama teman-teman dari UI atau universitas lainnya. Iya. Berarti sebetulnya kalau ilmu itu bikin kita pede ya?
Iya, betul. Saya yang menjadi kekurangan begitu dalam tanda kutip ketika berhadapan sama anak-anak UI yang katanya wah keren gitu kan, kampusnya aja wah gitu ya. Ketika saya berdiskusi, ilmu mereka nggak jauh beda sama saya. Akhirnya kalau saya ya udah kita sama-sama aja iya, ya. Betul. Jadi saya tuh berpikir bahwa kampus yang sudah memiliki nama itu tidak bisa membuktikan dia mampu meluluskan mahasiswa yang unggul. Tapi bagaimana tergantung kita belajar saja di kampus manapun, itu aja kuncinya. Nah, berangkat dari S1 gitu ya. S1 lulus, terus kemudian melanjutkan kuliah lagi, atau langsung cari profesi? Pada saat itu saya ingin bekerja. Saya dipanggil lagi sama Pak Rektor. Saya diminta kuliah. Lanjut gitu ya? Lanjut gitu. Jadi mau tidak mau, karena saya juga banyak memang masih mendampingi adik-adik saya yang berkuliah, udah lanjut akhirnya di situ. Masuk pada saat tahun 2020. Saya itu masuk 2020. Sehari menjelang PSBB. Sehari menjelang PSBB? Iya. Tanggal berapa ya PSBB? Maret tanggal berapa gitu. Itu tantangan lagi dong berarti? Tantangan lagi buat saya. biasanya tatap muka? Tatap muka biasanya gitu kan. Ini harus pakai. Pada saat itu kan jadi gagap semua ya. Semua universitas kecuali UT memang biasa online gitu ya. Jadi kampus tuh bingung. Mau pakai Google Meet atau link Zoom atau apa. Akhirnya tuh selama perkuliahan pakai link Zoom itu 40 menit yang gratisan dulu. Itu dimaksimal sama dosen itu. Kampus masih gagap, nggak tahu sistemnya harus seperti apa. Akhirnya mungkin ada banyak perbaikan gitu, karena selama 40 menit itu kan mati gitu ya. Terus kita nyambung lagi. Nah itu membuat tidak nyaman belajar akhirnya. Dan cepat beradaptasi, akhirnya kampus itu memiliki link tersendiri begitu ya untuk kita berkuliah. Memang bedanya pada saat itu tuh kita tidak bertatap muka saja. Tapi kalau debat masih, Mas. Debat masih? Masih. Kebanyakan teman-teman saya itu ada anggota DPRD sama tenaga ahli DPR RI yang kuliah tuh ya, teman-temannya Mas Primus gitu ya. Jadi saya berpikir lagi, wah mereka udah pada kerja gitu kan. Pada saat itu saya belum kerja. Saya pada saat itu juga dikira itu kuliah itu kan sepenuhnya gratis. Padahal itu baru setengah doang, Mas. Maka itu saya nggak mau ngambil, pada ragu sebenarnya gitu kan. Uang dari mana saya pikir gitu kan. Tapi itu tadi, bahwa Allah selalu kasih saya jalan. Saya dipanggil jadi narsum, ngisi sana sini dan lain-lain. Jadi akhirnya alhamdulillah saya sampai kumpul tuh ya mampu untuk biaya sendiri. Karena itu tadi saya manfaatkan debat tadi ya. Jadi ibarat cari perhatian lah sama dosen, gitu kan. Jadi public speaking-nya udah bagus gitu ya. Cari perhatian gitu ya. Saya manfaatkan juga teman-teman yang memang di tenaga ahli, saya dekat-dekatin gitu kan. Akhirnya meluaskan jaringan. Akhirnya banyak berteman dengan mereka begitu ya. Kita saat kuliah memang ibaratnya karena mereka kan masing-masing kan punya partai ya gitu kan. Ya jadi kita mah mau mereka partai pemerintah kita serang gitu, tapi di belakang itu gitu kita bilang lagi itu hanya debat di atas di online gitu kan. Kan kita teman gitu. Itu pada akhirnya kan kita sampai saat ini silaturahim masih gitu. Nah itu yang membuat saya tuh makin alhamdulillah jejaring itu tidak terhenti begitu terus untuk kita bangun. Oke. Nah aku tuh pengen ngebahas di jaringnya itu sebetulnya sama public speaking-nya. Cuman kita balik lagi dulu ke konteks prakerja gitu kan. Tadi kan Mas Fajri bilang masuk ke kuliah S2 terus pas pandemi gitu ya 2020 terus beradaptasi dengan pakai Google Meet atau Zoom gitu kan. Nah, apakah itu juga yang akhirnya bikin Mas Fajri nggak kesulitan untuk ikut prakerja? Karena pada saat itu akhirnya online semua kan? Betul. Jadi dengan tadi saya tuh sebenarnya orang yang gaptek gitu ya. Mau tidak mau tuh saya harus belajar gitu. Bagaimana saya belajar di kartu prakerja, masuk ke linknya gitu kan, dan itu orang bertanya-tanya kalau netra gimana gitu kan? Iya itu. Awalnya nih akses nggak ya? Pas saya masuk akses ternyata gitu kan. Wah, saya nikmatin aja belajar dengan
sambil duduk santai ngopi gitu kan, udah. Jadi semaunya saya, kapan saya harus ngejar target ini untuk itu kan ada apa untuk modul-modulnya ya di situ kan. Jadi saya selesaikan tahap demi tahap, dan ada yang memang sudah selesai pada saat itu kan, ada juga yang satu yang memang public speaking ya. Kalau saya itu saya belum menyelesaikan itu karena kemarin saya menyusun untuk riset-riset yang lain gitu ya. Jadi memang kartu prakerja ini akses sih kalau yang saya rasakan itu ya, pas saya untuk mengikuti selama awal sampai akhir itu saya bisa akses, dan itu membuat saya juga kemarin kan lulus untuk S2 itu harus ada setidaknya sertifikat latihan. Nah, itu sangat ada poin tersendiri itu, sertifikat kartu prakerja itu gitu. Jadi untuk saya tuh lebih ke jenjang itu kemarin, alhamdulillah saya merasa sertifikat itu membantu untuk kemarin kelulusan di magister. Ya. Kenapa ambilnya bahasa Inggris sama public speaking? Karena saya tuh orang yang memang di lapangan banyak bicara, Mas. Jadi modal saya itu bagaimana advokasi dengan bicara pintar, bukan pintar bicara. Jadi bukan banyak ngomong. Iya, berdasarkan dengan data-data dan lain-lain gitu. Saya juga harus mengamati dengan situasi yang ada, siapa lawan saya, bicara saya. Nah, itu kan ada ilmu-ilmunya public speaking gitu ya. Seperti apa kita bisa untuk nanti negosiasinya kita bisa dapatkan begitu, lalu dengan berbahasa Inggris itu seperti apa. Sebenarnya saya orang yang tidak terlalu suka dengan berbahasa Inggris gitu, karena saya merasa bahasa Indonesia saja masih belum baku gitu kan gitu. Nah, sehingga kemarin jadi persyaratan, oke lah ini ada kartu prakerja, kemarin saya udah ikutin yang public speakingnya, saya ikutin bahasa Inggris gitu. Itu yang saya bilang tadi membantu untuk saya kelulusan magister tadi. Karena itu sangat dibutuhkan untuk menjadi SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi memang udah harus kelihatan gitu ya skillnya apa aja, kemampuan apa aja yang dipunya sama Mas Fajri. Iya. Oke Mas Fajri, sebelum saya tutup gitu ya, tadi ada yang poin menarik juga adalah sebetulnya ketika ngomongin jejaring. Dengan keterbatasan Mas Fajri, kenapa sih Mas Fajri pengen punya jejaring yang luas gitu? Kenapa pengen punya pertemanan yang luas? Dan menurut Mas Fajri sebetulnya penting nggak sih networking untuk teman-teman nih yang lagi cari kerja atau yang lagi butuh peningkatan kompetensi juga? Iya, sangat penting sekali Mas. Jejaring itu sangat penting. Jadi mau sepintar apapun, kalau tidak punya jejaring, sulit mencari kerja. Tapi kalau dalam tanda kutip ya gitu ya, untuk namanya manfaatkan jejaring ini dengan baik gitu. Nah, tetapi kalau misalkan kita tidak memiliki jejaring, pintar saja, lalu bagaimana mengandalkan kepintaran saat ini kurang bisa terpakai, Mas. Kurang bisa terpakai. Karena banyak teman-teman saya banyak lulusan UI pintar-pintar dan lain-lain. Banyak nganggur di rumah. Kenapa? Mereka mengandalkan kepintaran, tapi bagaimana interaksi sosialnya nggak ada. Itu sangat disayangkan. Percuma ya pintar tapi orang lain nggak tahu. Percuma, ya, kita gitu. pintar gitu ya. Iya begitu. Hanya perusahaan yang dikirimkan saja dia IPK sekian, ketahui kan. Tapi nggak pernah tahu. Nah dari jejaring itu, saya berpikir bahwa menyambung silaturahim. Misalkan saya kenal Mas, saya belum dapat kerjaan. Saya bilang Mas, nanti kalau ada info ini, tolong infoin ya. Mas kabarin saya gitu. Saya ingat kan jadinya. Iya gitu. Jadi itu hal-hal yang memang sederhana tapi itu sangat bermanfaat. Saya tekankan kepada adik-adik saya tuh untuk lebih meluaskan jejaring, dan jejaring itulah lebih bisa bermanfaat lagi untuk organisasi. Ketika kita mengupayakan apapun,
kalau kita tidak punya jejaring di kementerian itu sulit akan tembusnya, Mas. Gitu. Nah, itu yang menjadi saya sekarang itu makanya saya jaga sekali jejaring yang ada. Kalau bisa memang terus ditambah, sehingga memang ke depan itu apa yang kita perjuangkan setidaknya walaupun tidak maksimal ada hasil yang kita dapatkan. Gitu. Itu pentingnya jejaring yang yang saya bangun ya sampai saat ini. Oke, Mas Fajri, tadinya saya mau jadi caleg sebenarnya, Mas. Tadi mau jadi caleg? Sampai semalam ditawari tetap masih, karena kan saya baru di staf khusus ini kan. Oke. Ya, saya baru staf khusus. Tapi kepikiran nggak untuk jadi, tadi kan kepikiran untuk jadi caleg gitu, tapi udah kepikiran belum nih untuk 2024 mau maju atau enggak? Sebenarnya sudah dari jauh-jauh sudah terpikir. Oke, saya caleg. Kan basis massa sudah terbangun. Sudah dipersiapkan sebenarnya gitu. Jadi pas saya sowan lagi sama sesepuh aktivis ataupun penggiat disabilitas, mereka bilang sepertinya harus tahan dulu Mas tahun ini. Mungkin 5 tahun ke depan lagi, karena apa? Ya mungkin basis massa ada. Tapi kalau untuk persiapan, orang kan butuh ngopi dan lain-lain, kita harus beberapa tahun gitu ya. Iya gitu. Dan saat itu saya ada tawaran jadi staf khusus salah satu komisioner. Adalah saya bilang ke orang tua, Mas saya nggak jadi maju, saya ambil ini aja. Karena memang orang tua tuh sangat takut saya terjun di politik, karena selalu mendengar berita tuh yang luar biasa sekali. Politik keras. Politik keras gitu ya. Itu jadi tidak hanya satu partai, beberapa partai gitu kan sering datang ke sini meminta saya minta bantuan kampanye dan lain-lain gitu. Jadi memang hal-hal untuk politik itu sudah terbangun juga sebenarnya Mas gitu ya, tetapi saya lebih memilih untuk tidak berpolitik dulu. Gitu. Menunggu waktunya lah ya. Menunggu waktunya itu. Nah, kalau politikus favorit siapa? Hidayat Nur Wahid ya. Hidayat Nur Wahid. Kenapa? Satu, beliau selalu berbicara seperlunya saja. Yang kedua memang dari sisi untuk keagamaannya masih terjaga lah begitu. Tapi kalau yang lain gitu kan itu sudah politikus sejati. Mas terakhir, kalau ngomongin goal atau ngomongin tujuan, ada nggak sih yang masih mau dikejar nih sekarang udah S1 ilmu politik, S2 tadi magister administrasi publik deh. Nah, sekarang juga jadi staf di salah satu komisioner di KPI gitu ya. Ada nggak sih goal-goal selanjutnya yang mau dikejar? Ada. Dalam waktu dekat saya ingin menyelesaikan S1 ilmu hukum saya. Yang kedua, saya target tahun ini sudah masuk doktor. Tahun ini? Ya. Bidang ilmu administrasi kembali, kebijakan publik kembali konsennya ya. Kemudian kalau Allah memberikan kesempatan saya, ya saya akan ambil double degree gitu ya. Untuk S2 saya itu lebih linear lagi politik. Karena saya ingin jadi dosen. Ya, itu. Dan selanjutnya tinggal menikmati dan ya mempersunting mungkin seorang kekasih begitu kan. Amin. Udah ada belum tapi sekarang? Sudah ada. Udah ada? Iya, sudah ada. Semoga tercapai ya Mas. Amin, insya Allah. Karirnya, percintaannya, pendidikannya, semuanya jalan tahun ini ya? Iya, betul. Amin, insya Allah. Nah, terakhir nih, punya nggak sih pesan atau motivasi mungkin untuk teman-teman Sobat Prakerja nih di rumah yang mungkin sama kayak Mas Fajri, teman-teman tunanetra juga, atau mungkin teman-teman yang sempurna, gitu ya, yang tidak punya keterbatasan, apa sih yang sebetulnya mereka perlu lakuin dari segi pendidikan atau dari segi semangat belajar supaya bisa sama nih semangat kayak Mas Fajri? Ya, untuk teman-teman semua baik yang disabilitas ataupun non disabilitas sebenarnya adalah sama. Ketika memang sebagai manusia kita itu adalah penjalan bagaimana skenario dari Tuhan. Kalau misalkan kita mau merubah, ya tentu kita harus berusaha.
Tapi kalau misalkan kita nggak mau berubah, ya tetap bagaimana di tempatnya. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu harus ada niat yang kuat. Tanpa niat yang kuat dan keberanian, itu sulit untuk kita lakukan. Satu. Yang kedua adalah yakin, serta selalu berbicara kepada orang tua, minta namanya pendapat. Walaupun sudah memiliki keputusan tersendiri. Tetapi pentingnya kita berdiskusi untuk menambah bagaimana sisi-sisi lain kita siap untuk melangkah. Satu hal bahwa selalu motivasi hidup saya, kenali diri, kenali lingkungan, ambil peran. Apa maksudnya? Ketika kita sudah mengenali diri, kita siapa, kita mampu melangkah untuk keluar rumah, mengenal lingkungan. Setelah kenal lingkungan, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Selanjutnya, ambil peran. Jangan sampai kita hanya mengetahui saja. Nah, disitulah untuk langkah-langkah, insya Allah bahwa keinginan menjadi manusia yang bermanfaat itu bisa kita rasakan di luar sana, walaupun itu sedikit orang lain rasakannya, setidaknya ada hasil yang bisa dirasakan. Itu Mas. Oke, bagus banget pesannya teman-teman. Satu yang tadi kuat adalah justru yang di akhir sebetulnya. Kenali diri, kemudian ambil peran gitu ya. Iya. Jangan sampai teman-teman nggak kenal diri, sampai akhirnya teman-teman nggak tahu nih mau akhirnya ngapain, peran apa yang mau dijalanin di masyarakat gitu ya. Betul. Karena pada akhirnya sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat gitu ya. Betul. Oke, Mas Fajri, thank you. Udah boleh mampir ke rumahnya, ngobrol-ngobrol. Saya yakin teman-teman Sobat Prakerja ini juga terinspirasi banget sama Mas Fajri. Amin gitu ya. Dan pastinya bisa menerapkan apa yang Mas Fajri juga lakukan di hidupnya Mas Fajri. Amin. Amin, semoga. Oke, Sobat Prakerja, kita ketemu lagi di episode podcast berikutnya. Jangan lupa untuk tetap subscribe podcast Jadi Bisa di Spotify atau dengerin podcast Jadi Bisa di YouTube Kartu Prakerja. Aku Calvin dan juga Mas Fajri undur diri dan sampai jumpa di podcast berikutnya.